Al-ha'u, bagian ha. Ha itu berarti C. Masih taksimatuhu, pembagian musohab atau macam-macam musohab. Ada 3 tinjauan terkait pembagian musohab ini. Yang pertama, bi'tibari mauqi'ihi, memperhatikan letak musohabnya, fil isnadi dan fil matni. Yang kedua, mansya'ihi. Mansya, apa mansya kemarin? Penyebab musohab, timbulnya musohab. Ada yang karena basor, salah lihat. Ada yang karena sam'i, salah dengar. Yang ketiga dari pembagian musohab adalah bi'tibari labdihi au maknahu, dengan memperhatikan lapadnya atau maknanya. Ada musohab pada lapad, ada musohab pada makna. Wayan kosimu, dan terbagi musohab bi'tibari labdihi au maknahu, dengan memperhatikan lapadnya dan maknanya atau maknanya, ila kismaini, kepada 2 macam atau 2 bagian. Wahuma, yaitu al-awalu, yang pertama, tashibun fil lafzi, tashib atau musohab pada lapad. Wahwal aksaru, dan ini yang paling banyak. Musohab dalam hadis memang kebanyakan dominan kegalibannya pada lapad. Salah pada lapad, keliru pada lapad. Kal amsilatis sabiqoti, seperti contoh-contoh yang lalu. Awam bin Murojim jadi Awam bin Mujahim. Murojim jadi Mujahim. Ihtajaro jadi ihtajama. Sitan jadi syai'an. Semuanya lafad. Yang kedua, tashibun fil makna, tashib pada makna, musohab dalam makna. Musohab dalam makna itu salah paham, gagal paham. Maksud hadis A dipahami B. Makna hadis ke timur dipahami ke barat. Ini lebih bahaya. Ini dekat dengan tahrif kalau kesengajaan. Kebiasaan orang Yahudi mentahrif maksud-maksud yang ada dalam kitab Allah. Oleh pemikir muslim ditiru, banyak ditiru. Terutama oleh yang liberal dan sekuler. Lapad Quran, lapad hadis tidak diubah, tetapi maksudnya yang ditahrif. Memahaminya jadi beda. Memahaminya jadi keliru. Fil makna tasibnya. Ayakni an yubkiya rawil musohifa. Musohifu berarti. Sifat dari rawi. Rawi isim mankus. Dia marfu jadi fa'il, yubkiya. Musohif sifatnya. Karena sifat dari fa'il maka marfu, musohifu. An yubkiya arrawil musohifu, menetapkan atau membiarkan rawi musohib, rawi yang memusohabkan, membiarkan apa? Al-lafzo, lapad hadis, ala halihi,
pada keadaan semula. Tidak ada perubahan kalau lapad. Lapad nama utuh. Tidak tasib. Lakin tetapi yupassiruhu, rawi menafsirkannya tafsiron dengan tafsiran ya dulu yang menunjukkan ala annahu, bahwa rawi tersebut fahima memahami maknahu, maknanya, pahman dengan pemahaman ghairu muradin, bukan yang dimaksud. Pemahamannya keliru, pemahamannya salah, gagal paham. Lapad tidak berubah, tapi makna diubah dari makna seharusnya, semestinya. Di sini racun-racun pemikiran timbul itu. Quran, hadis ditafsirkan, disyarahi secara tahrif. Bukan mengejar maqasidul labdi ala niyatil labdi. Maksud-maksud lapad itu tergantung niat yang melapadkannya. Yang harus kita ungkap, maksud Allah pada ayat ini apa sebenarnya? Maksud Rasul pada hadis ini sebenarnya apa? Maka diperlukan ilmu-ilmu penunjang, ilmu-ilmu alat. Bahasa Arab, sorob, nahu, balagoh, bayan, badi, ma'ani. Fikih, termasuk usul tafsir, ulumul Quran. Wa misaluhu, dan contohnya. Ini contoh tashib makna. Fil makna filabdi yang sudah semuanya itu filabdi. Qaulu Abi Musa al-Anazi, ucapan Abu Musa al-Anazi. Al-Anazi dari Anazah. Abu Musa al-Anazi, yaknya ya nisbah ke Anazah. Kata Abu Musa, nahnu, kami, kaumun adalah kaum lana syarofun, yang memiliki kemuliaan. Kenapa memiliki kemuliaan? Nahnu min Anazata, kami dari Anazah. Mungkin yang dimaksud beliau Anajah, daerah beliau, Anazi beliau. Kami dari Anajah. Yang menjadi kemuliaan adalah sholla ilaina Rasul salam. Rasul salam sholat ilaina, menghadap daerah kami. Beliau memahami ila Anazah itu menghadap ke daerah beliau. Yuridu, yang beliau maksud, bidalika dengannya, hadis yang menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Anajah. Fatawahama, beliau keliru. Beliau menganggap annahu shalla ila qabilatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kabilah mereka. Anajah yang disangka, dipahami oleh Abu Musa, Anajah kabilahnya. Wa innama, padahal sebenarnya al-Anazatu huna, Anajah pada hadis tersebut bukan kabilah mereka, tapi al-harbatu, tombak, itu ponok, saur orang Sunda. Harbah, tombak, tunsobu, yang ditancapkan, baina yadayil musolli, di hadapan yang sedang sholat, untuk jadi sutroh. Rasulullah menghadap Anazah itu menghadap tombak yang beliau tancapkan di depan ketika beliau sholat, dalam rangka membuat sutroh, tanda
beliau sedang sholat, batas area sholat beliau, sehingga nanti yang mau lewat bisa memilih dan memilah ke arah mana lewat. Jangan sampai lewat di hadapan yang sedang sholat. Nah, ini contoh tasipil makna. Dalam Kamus Al-Munjid, karya Louis Ma'lub, menurut Anwar Jundi, salah seorang mustasyrik orientalis, namanya juga Louis Ma'lub. Di Kamus Al-Munjid halaman 124 disebutkan al-harbatu, jamaknya hirob, alatun lil harbi, alat perang, minal hadidi, dari besi, qasirotan muhaddadatan, pendek, tajam, wahya dunar romhi, di bawah tombak, tapi qasiroh, pendek, alat perang. Bukan anajah kabilah Abu Musa, tetapi anajah sebuah alat perang yang ditancapkan oleh Rasul di hadapan beliau ketika sholat untuk menjadi sutrohnya. Itulah akhir dari pembahasan bagian mushaf. Dilihat mauqi, dilihat mansya, dilihat lafad atau makna. Jadi ada 3 pembagian mushaf ini. Dilihat letaknya fil isnad fil matni, dilihat penimbulnya, yang ditimbulkan, penyebab, basor, sam'i, dilihat lafad atau makna fil lafdi, fil makna. Fil makna ini yang lebih bahaya sebetulnya, merusak agama, dilakukan oleh orang Yahudi dan kaki tangannya dari pemikir muslim untuk mentahrif. Yuharrifunal kalim ammawadi'i. Ini khas Yahudi, selamanya mereka demikian, mengubah-ubah kalam dari tempatnya. Demikianlah tambahan pelajaran ilmu mustalah hadis dari kitab Taisir yang sulit dipelajari kalau di kelas. Kenapa? Karena tebal. Di tingkat mu'alimin pun sulit untuk menamatkan buku ini. Durasi 3 tahun. 1 tahun mungkin hanya 40 pertemuan. Kalau dengan libur 40 kali 3 itu kurang untuk mempelajari Taisir ini sampai tuntas. Maka diperlukan eskul, dibahas sampai tuntasnya di luar kelas. Untuk di kelas diperlukan yang lebih tipis, lebih simpel, lebih ringkas, bisa dicerna oleh santri. Mudah-mudahan bermanfaat.